Selanjutnya merupakan elemen C, yakni completing and reporting. Pada tahap ini akan dilakukan tahapan akhir dari audit, termasuk evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap risk response sampai dengan dilakukan penerbitan laporan audit independen. Kemudian langsung saja kita pada C110 mengenai penilaian materialitas final. Kertas kerja ini digunakan untuk menganalisis materialitas pada tahap akhir audit setelah seluruh penyesuaian audit yang relevan diposting. Kertas kerja ini akan otomatis terisi ketika seluruh tahapan audit sebelumnya telah diselesaikan. Kertas kerja ini akan terisi otomatis ketika semuanya tahapan audit yang sebelumnya telah diselesaikan, kecuali jika ada untuk kolom kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material harus diisikan secara manual dengan memberikan penjelasan terkait justifikasi yang digunakan oleh auditor untuk menanggapi perbedaan atau selisih atas penilaian kembali tingkat materialitas yang bersifat material tersebut. Pada bagian akhir kertas kerja, sebelum kolom kesimpulan terdapat status KKP yang secara default akan terisi komplit dengan syarat seluruh proses audit sebelumnya telah diselesaikan, karena perhitungan materialitas final merupakan rumus otomatis. Selanjutnya pada C120, yakni prosedur analisis final. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir pelaksanaan audit. Analisis terdiri dari analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan seperti pada prosedur analitis awal. Ya, langsung saja pada indeks C120.1 mengenai analisis perbandingan data antar periode. Auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual dan yang berwarna hijau itu untuk drop-down. Kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai persentase dari total aset, dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai persentase dari pendapatan. Auditor ini juga dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan, bila hal tersebut lebih tepat. Selanjutnya, auditor perlu untuk mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode A sampai B, baik dalam rupiah maupun dalam persentase. Auditor juga dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan auditi dengan laporan keuangan rata-rata industri sejenis dengan pengisiannya secara manual. Nah, pada tahap terakhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga KKP dapat menjadi komplit. Kemudian pada indeks C120.2 mengenai analisis rasio keuangan. Auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual. Kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Auditor perlu mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final yang dapat mengacu pada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Kolom periode sebelumnya juga akan terisi otomatis untuk masing-masing rasio. Auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan rasio auditi, sehingga dapat digunakan sebagai nilai kewajaran rasio laporan keuangan auditi. Auditor perlu memberikan hasil analisis rasio-rasio yang telah dihitung, termasuk hasil pembandingan rasio-rasio antar periode, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia, sehingga status KKP menjadi komplit.
Pada C200 mengenai review pengungkapan laporan keuangan. Kertas kerja ini digunakan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa pengungkapan laporan keuangan telah memenuhi persyaratan dalam SAK yang berlaku atau relevan. Pada indeks C200 ini, muncul navigasi untuk menuju ke review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang digunakan oleh auditi beserta simpulan yang sudah dibuat. Sebagai contoh, SAK yang akan digunakan oleh auditi adalah SAK ETA. Sesuai isian pada indeks home, maka ketika kotak merah tersebut diklik, maka akan diarahkan ke checklist review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK ETA. Pada kolom kesimpulan dan status KKP akan terisi secara otomatis apabila kolom kesimpulan pada kertas kerja C22 review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK telah dipilih di bagian form telah terisi secara lengkap. Pada C220B mengenai review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK ETA. Setelah auditor mengklik warna merah tadi, maka di bagian paling kanan keterangan SAK yang digunakan untuk menampilkan kertas kerja C220 mengenai review pengungkapan LK tadi pada kertas kerja C200. Auditor selanjutnya harus mengisi kertas kerja C220 review pengungkapan laporan keuangan secara lengkap. Untuk kolom catatan atas laporan keuangan, pada bagian ada, tidak ada, dan N atau A merupakan pilihan drop-down berupa tanda P. Sedangkan kolom refer to CALK perlu diisi secara manual. Setelah auditor selesai melaksanakan review pengungkapan laporan keuangan, maka auditor harus mengisikan kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop-down review pengungkapan tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Maka auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang telah tersedia secara manual. Pada C300 mengenai penelaahan mutu. Kertas kerja ini digunakan oleh preview untuk memastikan bahwa seluruh aspek tahapan audit mulai dari risk assessment, risk response, dan reporting ini telah diselesaikan dengan baik. Kolom yang perlu diisi secara manual adalah kolom berwarna kuning, yaitu kolom saran reviewer, tindak lanjut saran reviewer, preview dan paraf, dan kolom tanggal. Setelah mereview tahap-tahap audit yang telah dilaksanakan dan memperhatikan keterangan pada kolom kesimpulan dan penjelasan kesimpulan, yang merupakan isian otomatis yang berasal dari kesimpulan pada tahapan audit sebelumnya, preview secara manual mengisikan hasil review yang diperoleh pada kolom saran reviewer. Apabila terdapat saran dari reviewer, maka preview memberikan saran tersebut dengan mengisi secara manual pada kolom saran reviewer. Selanjutnya, preview harus memastikan sampai dengan saran tersebut ditindaklanjuti secara memadai untuk kemudian diisikan hasilnya pada kolom tindak lanjut saran reviewer. Apabila tidak terdapat kondisi yang menjadi isu, maka preview mengisikan N atau A pada kolom saran reviewer dan kolom tidak lanjut saran reviewer. Preview selanjutnya membubuhkan inisial pada preview dan paraf, serta mengisikan tanggal selesainya pelaksanaan seluruh kegiatan review pada kolom tanggal. Setelah auditor selesai melaksanakan review pengungkapan laporan keuangan ini, maka auditor harus mengisikan kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia, sehingga status KKP menjadi komplit. Sebagai tahap akhirnya, auditor harus mencetak kertas kerja ini untuk dapat dibubuhkan paraf atau tanda tangan asli secara basah pada kolom preview dan paraf. Selanjutnya, auditor dapat men-scan kertas kerja ini yang telah diisi secara lengkap untuk dilampirkan menggunakan menu hyperlink pada Microsoft Excel pada kolom lampirkan kertas kerja. Selanjutnya, C400 mengenai evaluasi bukti audit. Kertas kerja ini digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti
bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai basis yang opini auditor. Untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup, kolom menyebabkan salah saji material, dan kolom berdampak pervasif, terdapat drop-down ya dan tidak. Kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat dapat diisi ya, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi tidak, yang artinya auditor ini dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang terdapat pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup ini telah diisi, maka selanjutnya auditor hanya menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan. Apakah menyebabkan salah saji material atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif ini tidak dimunculkan secara otomatis, dan kolom yang tersedia harus dikosongkan. Apabila kolom menyebabkan salah saji material ini diisi ya, maka akan berdampak pervasif, akan muncul kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif, dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. Apabila pengisian telah dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan standar audit 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Pada kolom opini auditor, auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Dalam hal opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom kesimpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop-down yang tersedia, sehingga status KKP menjadi komplit. Selanjutnya, pada C510 mengenai review LAI. Kelas kerja ini digunakan untuk memastikan bahwa laporan auditor independen yang akan diterbitkan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh SA700, SA705, dan SA706, baik untuk laporan audit independen tanpa modifikasi maupun yang mengandung modifikasi, dan juga apabila ada penekanan suatu hal ataupun hal lain dalam laporan auditor independen. Auditor dapat memilih drop-down fee pada kolom kondisi di draft LAI, bagian ada, tidak ada, atau NA, sesuai dengan kondisinya. Auditor dapat memberikan informasi tambahan dengan mengisikan secara manual informasi tambahan yang diperlukan tersebut pada kolom keterangan. Pada bagian akhir, isilah secara manual kesimpulan hasil review yang diperoleh pada kolom kesimpulan atas draft laporan auditor independen. Jika seluruh pengisian telah dilakukan, maka status KKP akan menjadi komplit. Selanjutnya, pada C520 mengenai audit final memorandum. Kertas kerja ini digunakan untuk mensarikan hasil-hasil audit signifikan yang ditemukan oleh auditor selama pelaksanaan audit. Auditor secara manual mengisikan hasil analisis atau isu audit signifikan yang diperoleh selama pelaksanaan audit pada kolom hasil analisis. Apabila auditor ingin menambahkan isu signifikan lainnya selain yang sudah ada pada kolom deskripsi, maka dapat menambahkan secara manual pada bagian paling bawah kolom deskripsi, dilengkapi dengan pengisian kolom referensi, dan mensarikan hasil analisis secara manual pada kolom hasil analisis.
Auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia, sehingga status KKP-nya menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan ini auditor memilih drop-down audit final memorandum telah tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Nah, di sana auditor harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa kolom yang tersedia. Pada C530 mengenai laporan auditor independen final dan laporan keuangan final. Kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Pada warna kuning diisi secara manual dan pada warna putih akan terisi secara otomatis. Nomor LAI yang perlu diisi secara manual hanya pada kolom berwarna kuning dengan mengisikan nomor urut untuk penerbitan LAI. Tanggal LAI diisi secara manual dengan format day, month, years atau day, month, years atau disesuaikan dengan settingan region dari komputer yang digunakan auditor. Penandatanganan LAI akan terisi secara otomatis. Nomor izin AP diisi secara manual hanya dengan memasukkan angka saja tanpa AP. Pihak yang dituju diisi sesuai dengan pihak yang akan dituju dalam laporan auditor independen yang akan diterbitkan. Tipe perikatan akan terisi secara otomatis. Nomor induk KAP diisi secara manual sesuai contoh pengisian pada web PPK. Opini auditor akan terisi secara otomatis. Lokasi opini terbit diisi secara manual sesuai dengan kota tempat penerbitan opini. Untuk melihat contoh format opini, maka auditor perlu mengklik kotak merah di sebelah kanan keterangan contoh format opini. Tambahan paragraf bersifat opsional, sesuai dengan kondisi atau fakta yang ditemukan pada saat penerbitan LAI. Apabila auditor perlu untuk menambahkan paragraf penekanan suatu hal atau hal lainnya, maka auditor dapat mengklik pada kotak kecil sebelah kiri keterangan penekanan suatu hal atau hal lain sampai muncul tanda centang pada kolom tersebut. Selanjutnya, auditor harus mengisikan informasi tentang penekanan suatu hal atau hal lain pada kolom berwarna kuning yang tersedia. Kemudian, dapat mengklik kotak berwarna merah di sebelah kanan keterangan contoh format opini untuk melihat contoh format opini yang akan diterbitkan. Dalam hal auditor menerbitkan opini modifikasian, maka auditor harus mencantumkan basis untuk opini modifikasian tersebut pada kolom yang berwarna kuning yang tersedia pada bagian bawah. Auditor dapat melihat kembali atas dampak dari salah satu material yang tidak dikoreksi pada kertas kerja B130 mengenai caje-paje. Sebagai catatan yang perlu diperhatikan, format opini yang disediakan setelah mengklik kotak warna merah sebelah kanan keterangan contoh format opini hanya merupakan contoh semata yang masih harus auditor sesuaikan lagi dengan keadaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, dalam opini wajar dengan pengecualian, maka auditor-auditor menyesuaikan basis untuk opini wajar dan pengecualian pada contoh format opini sesuai dengan kondisinya. Apabila si auditor ini bermaksud untuk mengcopy contoh format opini pada aplikasi Atlas ini, maka auditor dapat menggunakan menu copy paste, yaitu dengan menu paste value pada kertas kerja baru atau terpisah, yang selanjutnya format opini tersebut dapat diedit atau disesuaikan dengan auditor sesuai dengan keadaannya. Auditor dapat mengisikan kesimpulan yang telah diperoleh pada kolom kesimpulan dengan pilihan drop-down yang tersedia sehingga status KKP-nya menjadi komplit. Jadi sekian penjelasan kami mengenai tutorial atau pembahasan fitur-fitur yang ada di Atlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.